Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sejarah dan tokoh-tokoh tafsir. Sejarah ini diawali dengan masa Rasulullah masih hidup. Seringkali timbul beberapa perbedaan pemahaman tentang makna sebuah ayat. Untuk itu, mereka dapat langsung menanyakan pada Rasulullah. Para sahabat yang dikenal banyak menafsirkan Al-Quran, antara lain 4 khalifah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair. Pada masa ini belum terdapat satupun pembukuan tafsir dan masih bercampur dengan hadis. Sesudah generasi sahabat, datanglah generasi tabi'in yang belajar Islam melalui para sahabat di wilayah masing-masing. Ada 3 kota utama dalam pengajaran Al-Quran yang masing-masing melahirkan madrasah atau mazhab tersendiri, yaitu Mekah dengan madrasah Ibnu Abbas dengan murid-muridnya, kedua Madinah dengan madrasah Ubay ibnu Ka'ab dengan murid-muridnya, ketiga Irak dengan madrasah Ibnu Mas'ud dengan murid-muridnya. Pada masa ini, tafsir masih merupakan bagian dari hadis, namun masing-masing madrasah meriwayatkan dari guru mereka sendiri-sendiri. Ketika datang pada masa kodifikasi hadis, riwayat yang berisi tafsir sudah menjadi bab tersendiri, namun belum sistematis, sampai masa sesudahnya ketika pertama kali dipisahkan antara kandungan hadis dan tafsir sehingga menjadi kitab tersendiri. Usaha ini dilakukan oleh para ulama sesudahnya seperti Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar Ibnu Al-Munsir, An-Naisaburi, dan lainnya. Metode pengumpulan inilah yang disebut tafsir. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah menuntut pengembangan metodologi tafsir dengan memasukkan unsur ijtihad yang lebih besar. Meskipun begitu, mereka tetap berpegangan pada tafsir Bi al-Mansur dan metode lama dengan pengembangan ijtihad berdasarkan pengembangan masa tersebut. Hal ini melahirkan apa yang disebut sebagai tafsir Bi ar-Ra'yi yang memperluas ijtihad dibandingkan masa sebelumnya. Lebih lanjut, pengembangan ajaran tasawuf melahirkan pula sebuah tafsir yang biasa disebut dengan tafsir isyari. Adapun tokoh-tokoh tafsir, yaitu 1. Abdullah bin Abbas. Beliau banyak melahirkan beberapa tafsir yang tidak terhitung jumlahnya, dan tafsiran dia dikumpulkan dalam sebuah kitab yang diberi nama Tafsir Ibnu Abbas. Di dalam kitab ini terdapat beberapa riwayat dan metode yang berbeda-beda, namun yang paling bagus adalah tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah al-Hashimi. Mujahid bin Jabar dilahirkan pada tahun 21 Hijriah pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan wafat pada tahun 102-103 Hijriah. Termasuk tokoh tafsir pada masa tabi'in, sehingga dia dikatakan tokoh paling alim dalam bidang tafsir pada masa tabi'in dan pernah belajar tafsir kepada Ibnu Abbas sebanyak 30 kali. At-Tabari bernama lengkap Muhammad bin Jarir, dilahirkan di Baghdad pada tahun 224 Hijriah dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Karangan-karangannya adalah Jami'ul Bayan Fit Tasyrihil Quran, Tariqul Umam, Al-Muluk, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan.
Ibnu Katsir, bernama lengkap Ismail bin Umar Al-Qursi Ibnu Katsir Al-Basri, dilahirkan pada tahun 705 Hijriah dan wafat pada tahun 774 Hijriah, termasuk ahli dalam bidang fikih, hadis, sejarah, dan tafsir. Karangan-karangannya adalah Al-Bidayah wan Nihayah fi Tarikhi, Al-Ijtihad fi Thalabil Jihad, Tafsir Quran, dan lain-lainnya. Fakhruddin Ar-Razi, bernama lengkap Muhammad bin Umar bin Al-Hasan At-Tamimi Al-Bakri At-Tabaristani Ar-Razi Fakhruddin, yang terkenal dengan sebutan Ibnul Khatib Asy-Syafi'i, lahir di Roi pada tahun 543 Hijriah dan wafat pada tahun 606 Hijriah di Harod. Mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu pasti, dan juga mendalami ilmu filsafat dan mantik. Karangannya adalah Mafatihul Ghaib fi Tafsir Quran, Al-Muhasyaqul fi Usulil Fiqh, Tajil. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.